memasuki acara inti. Mari kita simak bersama kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwalahum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya, tidak akan bermanfaat, tidak akan mampu menolak, anhum atau membentengi ya, anhum dari mereka apa yang tidak akan berguna, amwaluhum harta-hartanya, wala auladuhum dan juga anak-anaknya, minallahi dari adabnya Allah, syai'an sedikit pun. Wa ulaika sabunnar, dan orang-orang kafir itu adalah penduduk asli neraka, hum mereka fiha di dalam neraka itu khalidun selamanya atau abadi. Dalam ayat ini sebenarnya kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Di akhirat nanti itu orang kaya atau orang punya anak hebat itu kalau dia kafir nggak ada manfaatnya anaknya atau hartanya. Kenapa dengan ungkapan seperti ini? Karena di dunia itu Pak, istilahnya ya, orang-orang yang bermasalah itu bisa diselesaikan kalau dia punya anak yang kuat atau punya harta yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia ini hukum bisa dibeli, itu ya wajar karena masih di dunia. Nah, nanti di akhirat itu adab itu nggak bisa dikurangi dengan uang mereka. Jadi bagi orang-orang kafir, harta yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan dia dari adabnya Allah. Artinya apapun yang dilakukan dari hartanya, misalnya ya, dia sudah ahli sedekah nih di dunia, itu nggak ada manfaatnya bagi dia saat di akhirat nanti. Jadi makanya rugi betul orang yang sudah berderma, berinfak banyak gitu, tapi dia kafir. Artinya ya itulah masalahnya. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau orang punya harta banyak, dermawan, tapi dia itu kafir. Makanya innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum, hartanya itu tidak mampu membentengi atau menolong dari adabnya Allah karena kekafirannya itu. Wala auladuhum, dan juga tidak akan berguna anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu tidak bisa memberi syafaat kepada mereka kalau kondisinya dia adalah kafir. Misalnya punya anak itu soleh misalnya ya, bukan namanya ya Pak ya, maksudnya sifatnya itu dia solehah gitu ya, tapi kalau dia sendiri itu tidak beriman, itu nggak sampai. Makanya sebisa mungkin tetaplah beriman gitu ya, maksudnya jangan sampai nggak beriman. Orang nggak beriman itu seperti orang bayar SPP tapi dia nggak daftar kuliah Pak. Apa ya istilahnya ya, bayar, meskipun bayarnya barangkali lebih mahal dari yang lain, tapi kalau dia nggak daftar itu nggak sah Pak secara ini, kayak buang duit ya. Makanya orang-orang kafir itu ya, kalau dia nggak mau sedekah ya itu ya sah-sah saja, wong dia sedekah juga nggak ada manfaatnya ya, tapi ya jangan ke sana lah ya. Ya itu nanti sudah diikuti saja kalau yang itu. Jadi ibarat kata begitu. Makanya hal-hal yang di dunia ini syarat utamanya itu beriman. Terus pokoknya sejelek apapun itu harus dikondisikan beriman. Soal nanti imannya sedikit atau lemah gitu, tidak apa-apa, daripada
nggak terdaftar. Ibarat kata mending Anda terdaftar daripada nggak terdaftar. Kalau sama-sama rajin, sama-sama bayar misalnya, lebih baik terdaftar. Ya, lebih baik terdaftar ya. Karena kalau terdaftar itu nanti hartanya yang diinfakkan itu ada nilainya buat dia, atau punya anak-anak keturunan yang soleh solihah, itu bisa memberikan syafaat kepada dia. Makanya nanti kan kalau Bapak Ibu lihat banyak di catatan-catatan itu, kalau ada orang tua mungkin biasa-biasa saja ketakwaannya, tapi punya anak yang soleh solihah, itu nanti orang tuanya itu biasanya mendapatkan keberkahan dari anaknya ini. Atau kalau di dunia itu anak-anak yang hebat, meskipun orang tuanya dulu nggak hebat, itu nanti orang tua itu ikut menikmati kehebatan anaknya, atau mungkin ya bermanfaatlah anak-anaknya itu. Tapi kalau di akhirat nanti bagi orang kafir itu tidak bermanfaat. Artinya ini bagi orang mukmin ini bermanfaat, Pak. Harta dan anak, punya harta yang banyak atau anak yang banyak yang soleh solihah, itu bermanfaat bagi orang yang mukmin. Kalau kita tangkap secara terbaliknya begitu. Wa ulaika ashabun nar, orang-orang kafir itu memang penduduk asli neraka. Jadi orang kafir itu yang memang penduduk asli neraka. Kalau orang mukmin penduduk asli surga. Kalau misalkan dia kok ada di neraka, berarti dia mungkin mampir mandi, bukan mampir ngombe, tapi mampir membersihkan diri ya gitu ya. Hum fiha khalidun, orang-orang kafir itu di neraka abadi. Artinya orang mukmin kalaupun masuk neraka itu tidak abadi. Ya lama apa sebentar tergantung amal. Tapi kalau orang kafir loss, Pak. Makanya nanti kalau di dalam catatan hisab itu kan orang mukmin itu ada yang bighairi hisab, nggak usah dihisab, langsung masuk surga. Orang kafir itu kayaknya juga nggak perlu dihisab, langsung masuk neraka. Lah yang dihisab apanya, Pak? Oh, nggak terdaftar. Orang yang dihisab itu orang yang mukmin tapi banyak dosanya. Tapi kalau orang mukmin nggak punya dosa, ya seperti nggak dihisab, artinya nggak ada catatannya, ya sudah masuk saja. Nah, yang kafir nggak ada catatannya, ya masuk saja. Nah, yang dihisab itu yang mukmin tapi masih maksiat itu. Ini banyak mana ini? Banyak mana ini ya, gitu ya. Itu yang kena hisab. Makanya orang kafir itu loss, langsung masuk. Tinggal nanti kelasnya kelas neraka yang mana kan gitu ya. Tergantung kekuatan ininya lah, kira-kira begitu. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamatsali rihin fiha sirun asabat harsa qaumin dzalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadlimun. Masalu mayung fikuna, perumpamaan apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir itu di dunia ini dalam memusuhi Nabi ya, dari sedekah atau sebagainya. Jadi orang-orang kafir itu di zaman Nabi itu ya semangat untuk mendukung perjuangan melawan Nabi. Maka semangat perjuangan seperti itu tidak ada manfaatnya di akhirat nanti ya. Kama salirihin, sebagaimana udara ya atau angin ya, fiha sirun, yang mengandung bahaya ya, terlalu panas atau terlalu dingin ya. Ibarat kata itu infak mereka itu seperti angin yang terlalu dingin atau terlalu panas. Asobat harsa qaumin dolamu, yang mengenai perkebunan sebuah kaum ya yang zalim terhadap diri mereka sendiri karena kekafiran dan maksiat, fa ahlakathu, maka kebun-kebun itu menjadi rusak ya. Wa ma dzalamahumullah, dan Allah tidak zalim kepada mereka, walakin anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan kekafiran yang kemudian membuat mereka tidak mempunyai nilai. Jadi sebenarnya makanya dalam dunia ini manusia itu diberi hak untuk memilih beriman atau memilih kafir.
Nah, jadi orang itu dikasih pilihan, Bapak Ibu. Jadi makanya nggak bisa dikatakan, kalau ada orang mengatakan bukankah itu takdir, itu tidak boleh begitu. Makanya karena manusia pada dasarnya diberikan pilihan. Orang mau kafir silahkan, mau mukmin silahkan. Tapi ya ketika orang itu memilih ke kafir, maka segala perbuatan baiknya itu tidak ada nilainya. Semacam tadi Pak, orang itu boleh mendaftar kuliah atau tidak, tapi kalau dia nggak mendaftar, bayar berapapun itu tidak ada manfaatnya. Ibarat kata begitu. Atau apalah misalnya kan sekolah atau apa saja, kalau nggak daftar, meskipun bayar, meskipun berbuat baik, bangunin gedung misalnya, tetap sebenarnya nggak bisa kemudian dikatakan dia lulusan di situ kalau dia nggak terdaftar, minimal terdaftar. Nah, kira-kira begitu. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik, tetapi orang-orang itu sendiri yang menyia-nyiakannya karena dia tidak terdaftar sebagai orang yang beriman. Kenapa sih orang-orang yang nggak beriman itu nggak berhak mendapatkan pahala? Lawang dia percaya saja tidak kok minta pahala. Ibarat kata gimana ya? Kalau ada orang tidak percaya dengan pemerintah tapi minta bantuan pemerintah, itu logikanya nggak masuk Pak, kira-kira begitu. Jadi ada orang nggak percaya sama pemerintah, tapi ketika ada musibah minta bantuan kepada pemerintah. Maksudnya piye kan, kira-kira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonatan, jangan kamu ambil teman akrab bolo kental, apa bahasanya ya, yang paling pokoknya paling dekat buat CS bestie ya. Tatoliunahum ala sirrokum, artinya bitonah itu jangan kamu mengambil teman yang sangat bestie dari siapa? Min dunikum, dari selain golongan kalian. Artinya dulu Rasulullah itu saking sifatnya dengan orang itu selalu baik, lalu diingatkan oleh Allah, jangan sembarangan mengambil bestie. Bestie itu harus dipilih. Bestie itu maksudnya di sini apa? Bitonah itu adalah orang-orang yang mengetahui rahasiamu. Orang yang mengetahui rahasia kita itu siapa? Ya sahabat dekat. Sahabat dekat itu paling tahu tentang kekurangan atau rahasia kita. Makanya kalau nyari teman yang paling dekat itu harus dipilih, supaya nggak apa? Supaya nggak merugikan kita. Makanya di sini dianjurkan oleh Allah bahwa jangan kamu mengambil bestie selain dari golonganmu. Artinya jangan mengambil di sini ya, dalam tafsir ini ay ghairakum minal yahud wan nasara wal munafikin, jangan mengambil bestie dari orang Yahudi, Nasrani ataupun munafik. Ini waktu itu ya, karena dulu itu Rasul dengan orang-orang mereka itu, orang itu adalah saudara kental. Maksudnya apa ya? Zaman awal-awal Islam itu kan ya saudara semua Pak. Musuhnya Rasul itu ya saudara-saudaranya, pamannya, atau keponakannya dan sebagainya. Maka kemudian disuruh memilah, meskipun itu saudaramu, tapi jangan jadikan bestie kalau dia tidak seiman. Karena apa? Nanti dia akan membongkar rahasiamu kepada orang lain. Artinya sebenarnya dari ayat ini kalau kita luaskan bahwa kalau Anda memilih teman dekat, partner dekat, itu harus dipilih dengan baik. Jangan yang munafik, jangan yang lain, kira-kira begitu. La ya'lunakum khabala, yang mana mereka tidak henti-hentinya merepotkan dirimu. Artinya karena jadi orang muslim itu kadang-kadang kan kita diperintahkan baik, kadang-kadang terlalu baik. Makanya diingatkan jangan juga kamu terlalu baik dengan musuhmu. Sementara kalau kita lihat dari ajaran-ajaran agama sebelumnya itu kan ada sampai mengatakan sayangi musuhmu. Tapi jangan sampai kemudian diruat Pak, atau dibiarkan. Makanya jangan mengambil musuh dalam selimut, kecuali musuh yang sehat ya Pak, maksudnya ya. Kalau istri ya nggak apa-apa lah kita maksudnya ya. Tapi kalau yang lain jangan ya, maksudnya kalau nggak bermusuhan malah nggak seru ya. La ya'lunakum khabala, jangan mengambil teman dekat yang sering merepotkan dirimu.
Pokoknya kalau ada orang ngerepotin dirimu jangan jadikan teman. Itu nggak bakal tenang hidupmu. Pokoknya gitu ya. Meskipun itu saudaramu sendiri. Ini saudara dalam iman loh ya Bapak Ibu. Maksudnya saudara dalam hubungan darah tetapi dia berbeda iman gitu loh. Karena kalau orang sudah berbeda iman, itu cara patokan ke atasnya itu beda. Kalau kita mentoknya kepada Allah, kalau mereka nggak ada, makanya nggak ketemu. Makanya dikasih batas. Sehebat apapun Anda itu harus tetap menjaga batas itu. Waktu ma'anitum ya, waktu mereka berharap supaya kamu itu dalam kerugian. Jadi sebenarnya orang-orang mereka Pak, maksudnya orang-orang tadi ya, orang-orang yang selain orang mukmin itu mereka berharap Anda itu kesusahan. Kalau dalam konteks kita itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi orang munafik dan orang yang tidak beriman itu kalau melihat orang beriman itu sifatnya susah ketika melihat Anda senang dan senang ketika melihat Anda susah. Saya kira setiap orang itu akan menemukan orang yang seperti itu. Jadi kalau Anda senang dia susah, kalau Anda susah dia senang. Nah, mungkin jangan nggak usah disebut namanya juga lah kira-kira ya. Tapi setiap orang ketemu dengan sosok seperti itu. Di dunia kita itu akan diketemukan dengan orang kalau kita sedih dia itu bahagia. Tapi kalau kita sedang bahagia, mereka yang sedih ya. Qad badat, sungguh telah tampak ya al-baghdha, permusuhan mereka terhadap dirimu, min afahim, dari mulut-mulut mereka, bil waqi'iyah fikum, dengan mencaci ya, wa idra'il musyrikin ala sirakum, dan membocorkan rahasia kalian kepada orang-orang kafir. Jadi dulu itu orang-orang munafik itu ya begitulah kira-kira, suka membuli, merendahkan atau mencaci ya, dan membongkar rahasia kepada pihak musuh. Jadi kalau ada orang kok suka membongkar rahasia Anda kepada pihak lawan, itu sebaiknya jangan dijadikan teman lagi. Karena itu sifatnya orang-orang tadi, munafik, orang-orang dan sebagainya. Karena pengen Anda itu susah. Jadi makanya cari bestie itu yang bisa menjaga rahasia Anda. Karena ya rahasia kita itu ya sama teman dekat kita. Wa ma tufi suduruhum, dan apa yang disembunyikan di dalam hati mereka, minal adawati, dari permusuhan akbar, malah lebih gede. Kalau orang sudah mencaci Pak mulutnya, itu di dalam hatinya kebenciannya lebih besar lagi Pak. Jadi orang yang berani membenci secara terang-terangan, itu di dalam hatinya lebih gemuruh lagi. Jadi awalnya orang benci itu mungkin dari hati dulu, tapi kalau dari hati sudah nggak muat, itu keluar di lisan. Pokoknya kalau orang sudah membenci terang-terangan, berarti hatinya itu sudah penuh Pak, nggak muat sampai dikeluarin. Nah, Bapak lihat TV saja, siapa yang membenci siapa misalkan gitu ya, itu di dalam hatinya mesti sudah penuh Pak, muntah itu kebenciannya. Nah, orang-orang seperti itu nggak bakal mau menerima informasi yang benar Pak. Pokoknya susah. Kalau orang sudah benci, itu sudah buta ya, kira-kira begitu. Qad bayyana lakumul ayat, qad bayyana ya, sungguh telah kami terangkan kepada kalian al ayat, beberapa tanda-tanda, ala adawatihim, atas permusuhan mereka, in kuntum taqilun, jika kamu mau mengangen-angen atau memikirkan ya, dalika fala tuwalluhum, maka jangan sampai kamu membuat terkecoh ya. Sebenarnya Nabi itu saking orangnya, sikapnya ramah kepada siapa saja, kadang-kadang ada musuh-musuh yang ada di dalam kelompoknya sendiri, tetapi kadang-kadang saking santunya dibiarkan saja. Jadi nanti dimanapun saja kalau Bapak Ibu lihat, misalkan dalam organisasi itu mesti ada konflik internal, ada konflik, tapi ya mesti ada tanda-tandanya yang muncul. Nah, apapun organisasi itu kalau gede, semakin gede konfliknya semakin besar. Dan makanya kalau Bapak Ibu lihat ada konflik-konflik dalam organisasi apapun itu, yaitu memang dunia organisasi seperti itu. Kalau sudah nggak terkondisikan ya pecah. Tapi kalau terkondisikan ya jadi baik. Pokoknya
Ya kira-kira seperti itu. Dalam Islam pun, dalam awal-awal Islam, Rasulullah SAW itu juga karena Rasul itu nggak punya sifat suudon kepada sahabat-sahabatnya, ya dia melihat sahabatnya ya tetap sahabatnya, meskipun ada tanda-tanda dia itu munafik misalnya. Makanya ketika sudah tanda-tanda jelas, maka kemudian disuruh mengambil jarak oleh Allah agar tidak dijadikan teman dekat. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat perjuangan Rasul ya luar biasa. Rasul itu nanti pas perang-perang Uhud itu juga digembosi Pak, kalau dalam bahasa sekarang. Ada yang gembosi Pak. Sekelas Rasul ada yang gembosi Pak, apalagi sekelas kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan organisasi terus ada yang gembosi, tenang Pak. Rasul saja digembosi. Apalagi kok cuman kita. Wajar banget. Gitu loh, kira-kira begitu. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Artinya Rasul saja loh Pak, gitu loh. Jadi jangan berharap nggak digembosi kok melete ya. Anda itu nanti jadi apapun Bapak Ibu lihat wajar lah. Orang itu awalnya jadi menteri, nanti setelah selesai menteri bisa jadi juga memaki-maki presidennya yang dulu ngangkat dia. Itu sah-sah saja karena Rasul saja mengalami itu. Ha antum ulai tuhibbunahum, ha antum, nah kamu itu seperti itulah. Ulai tuhibbunahum, orang-orang mukmin itu mencintai mereka ya karena likorobatihim minkum wasogat, ya karena ada kedekatan kekerabatan orang-orang mukmin kepada orang non mukmin waktu itu di Mekah, di Madinah ya, itu menyayangi orang Islam, itu sayang kepada mereka karena mereka tetap saudara meskipun dia belum beriman gitu ya. Wala yuhibbunahum, sementara mereka tidak senang sama orang mukmin. Ibarat kata itu cinta bertepuk sebelah tangan ya, kira-kira seperti itu. Orang mukmin suka kepada mereka karena persaudaraan sesama keluarga, tetapi mereka nggak senang kepada orang mukmin. Makanya sebenarnya makanya Allah itu mengingatkan kamu jangan seperti itu, jangan terlalu seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara ya, kalau misalkan sudah mencintai seseorang terus nggak disambut, jangan diteruskan Pak. Ya nggak sehat katanya. Ya seperti ini, jaga jarak ya. Harus ada yang sambutan. Kalau nggak disambut, cari yang lain Pak. Wala yuhibbunahum limukhalafahum lakum biddin, karena berbeda agama ya. Kadang-kadang itu orang Islam itu terlalu moderat, kadang-kadang terlalu terbuka kepada orang lain, sementara orang lain ya tidak seperti itu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian itu wahai orang-orang mukmin mengimani semua kitab. Al-Qur'an Anda imani, Injil Anda imani, Taurat Anda imani ya, kira-kira begitu ya. Zabur Anda imani ya. Ayabil kitab kullaha wala yu'minuna bi kitabikum, tapi mereka tidak mau percaya dengan kitab kalian. Jadi memang enggak imbang. Kita iman semua kitab, mereka enggak mau mengimani Al-Qur'annya. Wa idza laqukum qalu amanna, kalau ketemu dirimu dia bilang aku juga beriman kok. Gitu ya. Wa idza khalau adu alaikumul anamila, ketika pergi dari hadapanmu mereka gigit jari, geget suruh. Apa bahasanya ya? Mangkel itu loh Pak. Gitu loh, apa namanya ya? Gemes, tapi enggak berani ngomong. Jadi ada orang itu kalau ketemu itu senyum, Anda itu kuat, hebat, Anda itu luar biasa, tapi ketika pergi gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Ada loh ya Pak. Mesti Bapak sudah tahu kok orangnya. Jadi ada orang di depan Anda itu yes. Nah, ketika pergi dari situ itu gitu ya, beraninya di belakang. Jadi ada orang modelnya berani di belakang, di depan itu nggih ya, di luar itu nggak kepanggih misalkan ya. Nah, ya kalau di Jawa namanya nggak kepanggih itu. Di depannya nggih, tapi di belakang itu. Nah, jadi nanti di dalam dunia organisasi itu ada orang-orang munafik seperti itu, Pak. Di depannya siap, di belakang kalau di sini gigit kuku kelingking sebenarnya. Tapi kalau itu kan versinya orang Arab ya. Kalau versi Indonesianya itu ya geget
suruh kalau nggak salah gitu ya, gitu, pengen nempeleng tapi nggak berani gitu loh, berani apa sih ya bahasanya ya, apa ya, nggak tahu, mesti ada yang praktek sudah ya. Nah, jadi tapi itu masih mending daripada nempeleng lah Pak ya, kira-kira begitu. Jadi abdu alaikumul anamila atraful asabi ya, minal ghaiti, dari sangat marahnya ya, lima yaronau min itilafikum. Jadi kalau ada kekompakan di dalam kaum muslimin, mereka itu mewangkalnya luar biasa. Ya pokoknya gini Bapak Ibu, kalau punya organisasi terus organisasinya itu kompak, kuat gitu, mesti ada yang ini nggak bisa ya, misalnya ya Anda lihatlah di TV itu banyak kok, mestinya geget suruh. Kalau mungkin kalau dia nanti sudah keluar menjadi ucapan itu paling sindiran lah. Kalau gitu sindiran, masih nggak langsung menyerang, tapi masih sindir itu berarti sudah ada hati-hati yang benci ya, kira-kira begitu. Lalu bagaimana menghadapi orang itu ya, lama ya orang wa ya'bir syiddatil ghadab ba'dul anabil majas wa ilam yakun summa dan sebagainya. Lalu bagaimana Allah mengatur seperti itu kepada orang mukmin, menghadapi orang-orang seperti itu seperti apa? Kul mutu bi ghaidikum, maka kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin apa? Mutu bi ghaidikum, matilah dengan kemarahanmu. Modaro gawon muati ya, apa ya bahasanya? Kalau ada orang membenci Anda, terus nggak bisa ini, sudah nggak usah diambil pusing, bilang saja ya sudah, bawa aja mati kebencianmu. Jadi artinya orang kalau sudah nggak bisa ditolong, disadarkan, doakan saja supaya dia itu mati bersama kebenciannya. Maksudnya istiqomah dalam kebencian sampai mati gitu loh. Biar sekalian nanti kamu rasakan kebencianmu itu apa sih manfaatnya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu dibenci sama orang, tenang Pak, itu bagian dari seni kehidupan. Kalau Bapak sampai umur sekian nggak ada yang benci, kata sebagian ulama itu adalah Anda orang gagal. Jadi kalau nggak ada yang iri, nggak ada yang benci kepada Anda itu berarti orang yang tidak berhasil. Orang gagal itu nggak ada yang benci loh Bapak Ibu. Ada nggak orang gagal dibenci? Kamu kok gagal sih, kok saya enggak? Kan nggak ada yang benci Pak. Orang kalau dibenci artinya itu dia berhasil Pak. Makanya kalau Bapak Ibu dibenci, itu artinya Anda itu berhasil. Loh, kadang-kadang kan ketika dibenci kan Bapak terus menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya dibenci, salah saya apa? Nggak usah bilang begitu Pak. Saya sukses. Kalau Anda dibenci pasti ada kesuksesan yang dia tidak berhasil Pak. Orang benci Anda mesti ada sesuatu yang dia tidak mampu. Coba kalau dia gagal, mana ada yang gagal terus dibenci? Nggak ada. Yang gagal-gagal itu nggak dibenci Pak. Coba yang gagal jadi presiden nggak dibenci Pak. Tapi yang jadi biasanya yang dibenci. Nah, misalnya ya, tenang ya, tenang ini contoh ya Pak, nggak harus begitu juga. Jadi dalam mikro dan makro itu sama Pak. Pokoknya kalau Bapak berhasil dibenci ya, kalau nggak berhasil nggak ada orang yang dibenci. Paling kalau Bapak nggak berhasil itu malah disyukurin, alhamdulillah kan gitu, nggak dibenci kan. Tapi ya janganlah, mending sebaiknya kalau Anda dibenci orang artinya Anda itu punya kelebihan yang dia tidak kuasai itu. Maka Allah merintahkan apa? Kul mutu bi ghaitikum, matilah bersama kebencian kalian. Kata Allah perintahnya supaya memberikan ucapan seperti itu. Kalau Anda dibenci orang secara maksimal, sudah nggak usah diambil hati, biarkan saja, terserah, benci saja sampai kamu mati. Kira-kira seperti itu. Innallaha alimum bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap istilahnya yang punya hati ya. Bima bil qulub wa minhu mayat bunuha ulaya. Artinya Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Makanya ini sistem yang disebut apa istilahnya ya, Allah itu selalu menghadirkan orang yang akan membenci kita sejak zaman Nabi yang dahulu. Jadi semuanya itu nggak ada Nabi yang tidak pernah dibenci sama musuhnya.
Makanya kalau Bapak Ibu kok dibenci sama orang lain, sudah itu bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Kalau kita nggak pernah dibenci, itu nggak sehat dalam kehidupan ini. Kalau sebagian ulama katanya kalau Anda nggak pernah dibenci atau nggak pernah dimusuhi sama orang, berarti Anda itu orang gagal. Kira-kira begitu. Intamsaskum hasanatun, ketika kamu mendapat kebaikan, nikmat kanasrin wa ghanimah, seperti kemenangan ataupun harta rampasan, tasukum maka mereka menjadi sedih. Nah ini ya sikap-sikap orang yang perlu dijauhi dari besti adalah senang ketika Anda susah, susah ketika Anda senang. Ini Qur'annya sudah jelas, Pak. Makanya jangan menjadikan teman yang ketika Anda sedih dia senang, atau ketika Anda senang dia sedih. Jangan. Cari teman itu yang kalau Anda senang dia senang, kalau Anda sedih dia ikut sedih. Tapi memang harus dicari betul, Pak, teman-teman seperti itu. Artinya ya kalau Anda sedih dia bantuin, kalau Anda senang ya dia ikut tasyakuran, kira-kira seperti ya. Wa intusib hukum sayiatun, ketika menimpa kalian keburukan seperti apa ya yang lain-lain lah, kekalahan atau apa ya, yafrahu biha, maka mereka senang. Makanya orang-orang munafik waktu itu ketika Nabi kalah dia senang misalnya, tapi ketika orang muslim menang dia sedih, ya kira-kira seperti itu dan sebagainya ya. Wa in tasbiru, kalau kamu sabar, ala adahum, atas cacian mereka, atas hinaan mereka, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah ya, bima, dengan dalam apa, dalam memasrahkan diri kepada Allah, la yadirrukum atau la yadirkum, ada dua bacaan ya dalam qiraat. La yadirrukum, mereka tidak akan sekali-sekali memberikan madorot kepada kalian. Apa yang tidak akan memberi madorot? Kaiduhum, rekayasa mereka, sayan sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan adalah maha melingkupi atau tahu dan akan membalasnya. Jadi tenang saja kalau ada orang-orang yang ketika kamu bahagia dia sedih, dan ketika kamu sedih dia bahagia. Biasanya apa? Pokoknya kalau pesaing-pesaing itu pengennya adalah kita itu kalah. Ketika kita kalah dia tepuk tangan, ketika kita sukses dia sedih. Nah, makanya orang-orang seperti itu jangan dijadikan bestie. Dan apapun dari perlakuan mereka itu tidak akan membuat madorot kepada kalian sedikit pun. Jadi sebenarnya cacian, hinaan orang itu, Pak, kepada kita itu tidak ada apa-apanya, nggak akan mengubah apa-apa. Bapak Ibu kalau lapar dipuji jadi kenyang enggak dong. Artinya ketika dicaci maki juga nggak jadi lapar kalau sudah kenyang. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa, jangan terlalu memasukkan hati atas cacian dan makian orang lain, karena itu nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Kalau hati kita nggak ngaruh apa istilahnya ya. Kalau Bapak Ibu bisa cuek, itu nggak ada manfaatnya. Yang bikin kita sakit hati itu karena hati kita merasa disakiti, merasa gitu. Makanya kalau Bapak Ibu tekniknya dulu, ini sebagian ulama itu kalau misalkan dikatain anjing lu misalnya dia ya, loh kok saya anjing, saya kan manusia, ya berarti salah dia. Ya sudah, nggak dikabel. Kenapa kok ada orang dianjing-anjingkan itu marah? Karena dia merasa anjing, Pak. Ini aman nggak ya? Artinya orang itu merasa sakit karena dia terus ingat kejelekan anjing. Coba kalau dianjing-anjingkan terus Bapak itu ingat kebaikan anjing. Anjing itu hebat, bisa membantu pemburu. Malah senang, Pak. Makanya kalau bisa dibalik, kalau Bapak Ibu dicaci maki terus Bapak Ibu senang, coba. Apa enggak yang caci maki bingung, apalagi kata-kata yang harus dicari. Nah, kadang-kadang kita merasa sakit itu karena kita melihat kejelekan dari yang dikatakan itu. Ya, kira-kira begitu ya maksudnya. Makanya dulu saya pernah belajar sama kiai di di Indonesia, dulu pernah di Arab. Itu orang Arab itu kalau memaki-maki itu kadang kan dengan hewan-hewan yang mereka kenal lah, bakor gitu ya. Bakor itu kan sapi ya.
bakor ente, sapi ente gitu. Lah ulama Indonesia itu pintar jawabnya, Bogor itu di sebelah Jakarta. Bakor, iya Bogor itu sebelah Jakarta. Jadi itu triknya untuk apa ya istilahnya ya. Jadi kalau ada orang maki-maki kita misalnya dan sebagainya, udah biarin aja, emang gue pikirin. Itu paling sehat adalah ketika kita itu EGP. Ketika dimaki-maki itu ya sudah, emang gue pikirin, terserah. Itu lebih sehat untuk jangan terlalu diambil hati. Ini makanya pelajaran kepada orang muslim, orang mukmin waktu itu. Karena cacian makian orang-orang kafir itu luar biasa, Pak. Sakit, Pak, menyakitkan. Makanya kemudian dilatih oleh Allah, udah katakan kepada mereka, kul mutu bi ghaizikum, udah bawa mati saja cacianmu. Udah begitu aja terus. Orang itu kalau setiap hari mencaci, lama-lama caciannya itu serasa biasa, Pak. Kalau ada orang setiap hari misalnya cacuk, lama-lama ucapan seperti itu nggak ada nilai nyakitinya, Pak. Nah, apalagi yang dikit-dikit anjir, lama-lama anjir itu biasa, Pak. Anjir, bejir misalkan gitu ya. Lama-lama nggak ada nilainya, Pak. Nilai caciannya hilang. Biasa saja. Makanya sebenarnya ya seperti itu. Makanya tapi janganlah ya, Pak, janganlah ya. Maksudnya kalau Bapak nggak respon itu sebagai hal yang menyakiti, ya sudah, aman saja. Makanya mutu bi ghaizikum, bawa saja sampai mati cacianmu itu. Kira-kira begitu. Wadkur ya Muhammad idghotauta min ahlika, dan ingatlah wahai Muhammad idghotauta ketika pagi-pagi Anda pergi min ahlika dari keluargamu, minal Madinah dari Madinah, tubawiul mu'minina maqa'idan lil qital, yang Anda menempatkan orang-orang mukmin posisi-posisi untuk berperang. Wallahu sami'un, dan Allah Maha mendengar li aqwalikum, atas kata-kata kalian, alimun, dan yang maha tahu bi ahwalikum, terhadap kondisimu. Wa wa yauma Uhud, yaitu di hari Uhud, kharajan Nabi bi alfin au ila khamsina. Jadi di perang Uhud itu Rasul membawa 1000 atau kurang lebih 950 pasukan ya. Wal musyrikun salah satu alaf, yang orang-orang musyrik itu 3000. Jadi dalam perang Uhud itu anggap saja 1000 lawan 3000. 1000 lawan 3000 itu kan logika sederhana, Pak. Logika kita, Pak. Kalau kita punya pasukan 1000 lawan kita 3000. Kira-kira Bapak berani maju atau mundur? Mundur. Logika manusia umumnya begitu ya. Nah, kemudian wa nazala bisa biyaumi sabti sabi Syawal, ini di tanggal 7 Syawal ya. Kejadiannya tahun 3 Hijriah ya. Wa ja'ala dhahruhu wa askaruhu ila Uhud. Rasul kemudian mengatur itu pasukannya itu adu punggung. Jadi satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, di adu punggung ini. Terus yang Bapak Ibu kalau pernah umrah itu ada Gunung Uhud. Nah, sebagian pasukan pemanah itu disuruh kamu di atas. Baik kalah ataupun menang, pertahankan di atas. Karena Uhud itu kecil, pasukan itu bisa nyerang dari kanan atau dari kiri, maka pasukannya diatur adu geger gitu. Kalau nanti menyerang dari mana kita hadapi, kira-kira begitu. Kemudian wasiwasabahum wa jelasa jaisan minar rimah wa amra alaihim Abdullah bin Jubair dan sebagainya. Wa qala indahu ana bin Nabal la ya'tumi waraina dan sebagainya ya, konsep-konsep itu. Idhamma ta'ifatani minkum antafshala, yang sebagian peleton-peleton pasukan ini hampir saja bubar, Pak, karena ngeper tadi kan dibagi peleton. Nah, ada 2 kelompok peleton itu yang hampir terkecoh oleh ucapan-ucapan orang munafik. Kamu mau bunuh diri ikut perang kayak gitu? Udah pulang aja, ngapain? Bapak kalau pas sudah pasukannya 1000 lawan 3000, terus ada temen yang gak ikut perang, dia bilang gitu, udah bodoh itu, 1 lawan 3 bro, mati ente. Coba Bapak Ibu, itu nggak mudah jadi orang mukmin waktu itu. Makanya orang itu wah luar biasa ya. Hammat ta'ifatani, ketika 2 kelompok minkum dari kalian antar salah hampir rusak ya. Rusak itu artinya ya nggak siap perang ya, rapuh. Antar salah, terus kemudian apa? Wallahu waliyuhum, tetapi Allah lah
pelindung mereka ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal ya. Wallahu waliyul mu'minin. Itu hampir saja 2 peleton itu mundur. Seandainya dikurangi 2 peleton, Pak, dari 950 bisa jadi tinggal berapa lagi, Pak? Ibarat kata, makanya pemimpin pasukan itu ya ngeri-ngeri sedap, Pak. Kalau pas perang kadang-kadang sebagian itu pengecut, Pak. Bapak Ibu kalau lihat video-video peperangan misalnya, itu mesti ada pasukan-pasukan yang lari, Pak. Lari pas perang, terus demam perang, itu ada panik, terus kemudian kalau nggak menyerahkan diri dia mundur atau kabur dan sebagainya. Ya itu makanya dalam ini untungnya 2 kelompok ini ditolong oleh Allah, artinya dikuatkan oleh tetap memilih untuk berperang. Orang kalau nggak bertawakal kepada Allah, Pak, menjalani perang yang tidak imbang itu tidak akan berani. Makanya orang-orang mukmin itu perang lawan siapapun sebenarnya pede saja, meskipun 1 lawan 3. Yang sebelumnya, kenapa kamu takut? Wong kamu dulu di perang Badar aja 300 lawan 1000. Palah banding berapa tuh? 1 banding berapa, Pak, itu? 3 ya? Sama lah ya, artinya orang Badar aja kamu selamat, kira-kira begitu. Masa kamu orang Uhud gak berani? Wa nazala lama hazamu tadkiran lahum bi nikmatillah wa laqad nasarukum bi badrin, kamu telah ditolong waktu perang Badar. Wa antum adillah, saat itu kamu lemah, bikilatil adat wasilah, sudah sedikit dan dulu senjatanya tidak lengkap 300. Lah sekarang kamu punya 950, punya senjata, kok kamu ngeper? Artinya ini Allah memberikan contoh kesadaran kepada orang mukmin. Dulu saat perang Badar kamu itu jumlahnya 300-an, senjatanya tidak lengkap, kamu bisa berhasil. Sekarang jumlah kamu 900-an, hampir 1000, dan punya senjata, kok lebih takut? Itu gimana? Ya ibarat kata ini sebenarnya dalam hidup pun sama. Dulu kamu itu nggak punya duit, sekarang kamu punya duit, kok lebih takut sekarang? Ada kayak gitu ya, Pak ya. Jadi dulu nggak punya duit itu tenang, lo sekarang punya duit lo nggak tenang. Ya itulah ya namanya. Artinya kita kalau melihat dulu kita nggak punya duit bisa tenang, harusnya kita sekarang punya duit berapapun harusnya bisa lebih tenang. Logikanya kira-kira seperti itu. Walaqad nasarakum bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun, barangkali dengan itu adalah kalian bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa ittaqulu lil mu'minina, dan ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin ini tatminan, layak biakum ayyumittakum, apakah tidak alayak biakum, apakah tidak cukup kepada kalian ketika Allah memberikan atau menolong kalian Rabbukum bisalah sati alafim minal malaikati mungzalin, dengan 3000 malaikat yang turunnya. Artinya saat itu, saat perang Badar itu Rasulullah SAW dibantu oleh 3000 malaikat. Jadi sebenarnya nggak harus 3000 juga selesai, Pak. Sebenarnya kalau dibantu oleh malaikat maut sebenarnya ya cepet ya. Langsung dipencet tombolnya mati semua. Tapi nggak gitu ya, Pak. Ini tetap di model masuk akal. Maka di model masuk akal itu artinya apa? Supaya orang-orang yang kafir itu ketika dia kalah itu bisa berpikir, itu logikanya. Makanya kadang-kadang Allah itu mengalahkan orang-orang yang tidak beriman itu tetap masuk akal secara kekalahannya. Makanya 300 mengalahkan yang 1000, itu kan mereka itu secara tidak langsung itu sudah terweleh-welehkan, apa bahasa Indonesianya itu, terendahkan gitu kan. Itu lawan 300 kalah. Harusnya kan orang seperti itu kalau sudah berpikir itu beriman, Pak. Tapi kan enggak. Tapi kalau seandainya yang melawan itu satu malaikat maut terus mati 1000, itu malah nanti jumawa, Pak. Makanya kadang-kadang tetap seperti perang normal, malah malaikat posisinya sebagai
seperti manusia perang, ya tetap malaikat ya nggak bisa dibunuh ya, kalau lawannya tetap menang, tapi tetap di model seperti logika. Maka mereka melihat seolah-olah pasukan umat Islam itu pecah menjadi 3 per orang. Makanya kalau Bapak Ibu dulu ada cerita-cerita orang bisa menjadi 7 ya, itu sebenarnya ya bukan dia, tapi ya mungkin ya malaikat lah yang, atau misalkan. Tapi sekarang cerita-cerita itu sudah nggak ada karena kecepatan informasi. Kalau dulu kan orang bisa jadi nggak tahu saja, padahal dari sini ke sana gitu ya. Tapi dianggapnya orangnya itu bisa berubah jadi 3 atau jadi 7. Wattaqullaha la'allakum wa'id taqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin atau munazzalin dalam qiraah lain ya. Apakah enggak cukup Allah memberikan 3.000 malaikat kepada kalian gitu ya? Bala, ya cukup, jawabannya begitu. Bala wa in tasbiru, kalau kamu sabar, ala liqail adu, menghadapi musuh, wa tattaqu, dan kamu beriman, wa ya'tukum hada, dan menghadapi ini, wa ya'tukum min fawrihim, dan menghadir ayal musyrikun min faurihim, dari waktu mereka, hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawin, maka akan dihadirkan 5.000 dari malaikat ya, yang terbang ya, bikasrilo dan sebagainya. Artinya kalau orang itu bersabar akan ditolong malaikat. Artinya makanya kalau menghadapi musuh-musuh yang mungkin di luar logika, kita diperintahkan untuk sabar dan takwa. Makanya kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah yang tidak masuk akal, itu tambah ketakwaannya dan tambah kesabarannya. Nanti biasanya terus ada jalan keluar. Meskipun ya memang latihan orang mukmin itu, kalau Anda memang mukmin, kalau memang sudah nggak bisa dipikir masalah itu, maka tinggal disabari dan kuatkan ketakwaan kalau sudah nggak bisa dipikir. Tapi kalau masih bisa dipikir, pikir Pak. Jadi kalau masalah sudah nggak bisa dipikir, jangan dipikir Pak. Nanti pikirannya yang rusak. Tinggal ditakwai. Ya, kira-kira begitu. Wa ma ja'alallahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Dan Allah tidak menjadikan pertolongan itu illa busyra lakum, kecuali untuk kabar gembira kepada kalian, walitatma'inna qulubukum, dan untuk menenangkan hati-hati kalian bihi, terhadap pertolongan itu. Fala tazza min kasratil adu, maka jangan pernah goyah, jangan pernah takut dengan musuh yang banyak. Wa qillatukum, dan sedikitnya dirimu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Artinya jangan pernah takut menghadapi musuh. Orang mukmin itu dilarang takut, hadapi saja masalah itu. Jadi jangan pernah takut, karena pertolongan itu kembali kepada Allah. Jadi kalau kita beriman itu dilarang mudah takut Pak. Hadapi saja, hadapi dengan senyum, lagunya begitu ya. Itu sebenarnya memang begitu Pak. Makanya semua orang itu mesti akan menemukan masalahnya masing-masing. Maka perintahnya adalah hadapi saja, jangan pernah takut. Meskipun kamu itu kecil, meskipun kamu itu sedikit, dilarang takut ya. Tapi jangan nggak terukur juga ya, tetap dengan terukur ya. Lihat ta'at tarafah minal ladina kafaru, untuk apa seperti pertolongan Allah itu? Untuk mematahkan argumentasi orang-orangnya orang kafir ya, bil qatli wal asar. Kalau Anda berani, maka orang lain itu yang takut. Jadi harus berani ya. Auyak bitahum, atau merendahkan kalian ya. Wayang qalibu khaibin, maka mereka pada kembali ya, khaibinnya dengan tangan kosong. Supaya mereka itu, orang-orang musyrik itu, supaya apa? Supaya enggak tambah jumawa, maka harus berani. Makanya perlu juga kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang benar, itu perlu melawan orang-orang yang tidak benar meskipun kita kecil. Supaya apa? Supaya ada peringatan kepada orang-orang yang tidak benar itu, supaya tidak jumawa. Maka harus tetap ada orang-orang yang
yang benar meskipun kecil. Wa nazalat lama kasarat rubaiyah tahu sallallahu alaihi wasallam basaja wajahu yauma Uhud wa qala kaifa yaflahu qaumun hadabu dan sebagainya. Laisa minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi suatu ketika Rasul itu menghadapi pasukan musyrik itu berharap begini, ya Allah, yang ini jangan dimatikan dong, ini kan keluarga. Ibarat kata gini Pak, kalau Bapak Ibu menghadapi perangnya itu perang saudara, sesama saudara, tapi beda keyakinannya. Itu kadang-kadang kan berharapnya yang mati itu orang lain saja, keluarga saja, jangan dimatikan ya Allah, gitu ya. Lalu kemudian Allah jawabnya apa? Laisa laka minal amri syai'un. Itu bukan urusanmu. Sebenarnya orang perang dan mati itu kalau dalam ketentuan lain, orang itu perang kalau memang ditakdirkan mati ya mati Pak. Kalau ditakdirkan nggak mati, kayak apapun nggak mati Pak. Nah, tapi harus melalui proses, ada sebabnya. Sebab itu masa ada orang nggak kena pedang tiba-tiba mati sendiri, itu kan nanti curang, malaikat mautnya nggak boleh Pak. Jadi sistem dalam dunia ini tetap harus ada sebabnya. Makanya malaikat itu tidak semena-mena kalau mematikan orang, mesti harus ada sebabnya. Tapi ada orang yang belum waktunya mati, kena pedang pun nggak mati Pak. Itulah ya maksudnya. Jadi Allah itu sebenarnya, kalau Bapak Ibu kalau nanti di dalam dunia wayang itu kan ketika kena tombak bisa mati karena izin dalang Pak. Kalau dalangnya nggak ngizinin mati, dia masih tetap hidup Pak. Paham nggak maksud saya ya? Ini kalau secara garis jauhnya sebenarnya tergantung dalangnya Pak. Ya, kadang ditembeleng mati ya bisa, tergantung dalangnya. Yang penting ada sebabnya. Ya kira-kira begitu. Meskipun nggak ada sebab sebenarnya sah-sah saja. Ya sah-sah saja Allah mematikan itu ya sah-sah saja. Dalang tiba-tiba melempar wayang, mati kau mati misalnya. Sah-sah saja ya. Au yatuba alaihim, atau dijadikan mereka bertobat. Jadi kemudian Rasul diingatkan, enggak, itu bukan urusanmu, itu urusanku kata Allah. Udahlah, perang-perang saja. Nanti saya yang ngatur siapa yang terbunuh, siapa yang bertobat, siapa yang tidak gitu ya. Au yu'adzibahum, atau kami adab mereka, fa innahum dzalimun, karena sesungguhnya mereka adalah zalim atau mereka adalah kafir kalau dalam tafsir ini. Walillahi ma bis samawati wa ma bil ard, dan bagi Allah dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya. Malkan walqan wa abidan yakbiru liman yasha, Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab siapa yang dikehendaki, wallahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun terhadap kekasih-kekasihnya, rahimun, dan zat yang Maha menyayangi terhadap orang-orang yang ahli taat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan ar-riba kepada riba, ad'afan dengan berlipat-lipat ya, mudha'afah yang berlipat-lipat. Jadi jangan memakan harta riba yang mudha'afah. Ini artinya riba yang berlebihan. Riba yang berlebihan itu contohnya ya, orang minjem 1 juta, bulan depan 1.100.000, 2 bulan kemudian 1.200.000, itu apa mudha'afah. 10 bulan tiba-tiba jadi 2 juta. Itu apa mudha'afah. Enggak boleh ya. Jadi jangan mengambil untung dari riba seperti itu. Itu berlebihan. Ya, artinya ya kalau enggak berlebihan bagaimana? Ya nanti silahkan dibaca di dalam catatan fikih. Di sini ayatnya jelas, jangan memakan riba yang berlebihan, berlipat-lipat ganda. Misalkan ada orang pinjam 1 juta, 1 tahun kemudian malah bunganya lebih besar daripada pinjamannya. Itu kan berarti berlipat-lipat ganda. Mudha'afah ai bi antazidu bil mal inda khululil ajal ya. Wa tu'akhiru talab dan sebagainya. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah dengan meninggalkan riba, la'allakum tuflihun, barangkali dengan meninggalkan riba itu Anda menjadi orang yang bejo, yang beruntung di akhirat nanti. Makanya sebaik mungkin jangan bermain riba, jangan mengambil untung dari ribawi, kira-kira seperti itu. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin
dan takwalah atau takutlah atas neraka yang dijanjikan kepada orang-orang yang kafir, yaitu adibu biha, yang akan diadab dengan itu. Wa atiullah, dan taatlah kepada Allah, wa rasulah, dan rasul, la'allakum turhamun, barangkali dengan ketakwaan, ketaatan itu Anda menjadi orang-orang yang dirahmati. Jadi pesan di akhir bagian ini adalah orang-orang beriman diharapkan tidak meminjamkan uang kemudian menghasilkan riba, ya. Jadi kalau orang sudah punya uang banyak, jangan mencari untung dari orang yang pinjam uang Anda itu dengan berlebihan. Itu yang nggak boleh. Maka yang diperbolehkan adalah perdagangan. Makanya kan dalam ayat lain itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang berdagang dan orang mengambil untung dari orang lain itu sama, Pak. Tapi kalau riba itu biasanya nggak ada barang yang dijual, tapi pinjam uang. Tapi kalau jualan itu kan ngambil untung, boleh nggak? Boleh. Bapak misalkan kulaan 1 juta dijual 1.500.000, boleh nggak? Boleh, kalau memang ada yang beli. Nah, misalkan gitu. Tapi kan itu berlipat-lipat ganda untungnya, ya nggak apa-apa kan, jual beli boleh. Ya nggak boleh itu kalau meminjami terus kemudian mengambil untung yang luar biasa. Karena rata-rata orang yang pinjam itu nggak punya duit dulu. Kalau sekarang itu orang yang pinjam nggak tahu, belum tentu nggak punya duit kalau sekarang. Kalau dulu orang pinjam itu nggak punya duit. Maka jangan, artinya kalau kita tangkap, jangan menyusahkan orang yang sudah susah. Makanya kadang-kadang riba itu sudah orang susah dipinjemi dan lebih disusahkan lagi. Akhirnya ya itu tidak sehat dalam kehidupan. Maka Allah melarang hal semacam itu. Makanya kalau Bapak Ibu mau pinjemilah saja yang tanpa riba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum balakum minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.